Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hum bil akhirati hum yuqinun. Surah An-Naml di ayat yang ketiga. Ramadan. Jadi sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, beserta syukur sudah selayaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga keistiqomahan kita dalam merawat keimanan dan ketakwaan yang Allah titipkan ini. Mudah-mudahan keimanan yang bersemayam di diri kita masing-masing ini menjadi sebuah alat untuk selalu tetap setia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara total, dan apapun yang diinginkan oleh Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala harus diyakini itu akan menjadi kebaikan bagi pelakunya. Jangan sampai instruksi yang Allah berikan kepada kita semua ini kita timbang-timbang terlebih dahulu. Jangan sampai pikir panjang. Yakini ketika Allah memerintahkan sesuatu kepada kita, maka itu akan menjadi kebaikan bagi pelakunya. Karena tidak mungkin Allah menyengsarakan hambanya, utamanya orang-orang yang tetap setia menghambakan diri kepadanya. Bahkan saking sayangnya Allah, kita diberikan sebuah piranti untuk selalu ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita sering memanjatkan ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim ihdinas siratal mustaqim. Kemudian dengan keyakinan yang mantap kita juga sering mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita gali secara dalam, sebenarnya ini bukti pengakuan kita yang serius bahwasannya kita hanya menghambakan diri kepada Allah. Kemudian ketika kita mendapatkan kesulitan, maka hanya Allah lah tempat kita meminta perlindungan, hanya Allah lah tempat kita meminta pertolongan. Bahkan saking sayangnya Allah pun menggunakan tadi sebuah piranti supaya kita hidup terarah dan teratur. Kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim. Supaya apa? Hidup yang kita lakukan, hidup yang kita jalani ini ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa gunanya segala hal yang kita miliki ini kalau tidak ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan menjadi kebaikan kecuali apa yang kita miliki ini ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang bisa kita lakukan supaya tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita tetap teratur, terarah, yaitu dengan cara terus memupuk keyakinan kita akan hari akhirat. Karena keyakinan kita yang mantap terhadap akhirat ini akan menentukan sikap hidup kita. Serius dan main-mainnya kita menjalin kehidupan dunia ini diukur dari seberapa yakin kita meyakini akan adanya hari akhirat. Ketika keyakinan mantap akan ada hari akhirat, maka kehidupan yang kita jalani ini akan kita jalani dengan serius, akan kita tapaki dengan tapakan yang mantap, akan kita jalani dengan cara yang sesuai yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena kenapa? Ketika keyakinan akan akhirat ini luntur, bahkan saking hilangnya, maka tidak akan menjadi kebaikan bagi kita. Bahkan pernah melakukan sebuah diskusi dengan ahli filsafat, ketika muncul sebuah pertanyaan, sebenarnya tujuan hidup kita apa?
sempat terdiam semuanya, ada yang mencoba memberikan sebuah jawaban. Ketika terlontar sebuah pertanyaan, tujuan hidup kita untuk apa? Ya tujuan hidup kita untuk mati. Apakah benar jawaban seperti itu? Kalau tujuan hidup itu adalah sebuah kematian, maka tidak perlu sekolah. Kalau tujuan hidup yang kita jalani itu adalah kematian, tidak perlu bekerja saribut-ribut. Kalau tujuan hidup kita adalah kematian, buat apa kita bertahan mencari makan? Kalau tujuannya adalah kematian. Tetapi yang menjadi keyakinan orang Islam dan orang yang beriman itu adalah tujuan hidup kita dunia ini adalah mempersiapkan hidup yang abadi. Apa? Kehidupan kelak di akhirat. Kalau keyakinan itu sudah mantap dalam diri kita, pasti apapun yang kita ucapkan, apapun yang akan kita sampaikan, apapun yang akan kita lakukan, pasti ditimbang-timbang terlebih dahulu. Apakah ucapan yang terlontar dari mulut kita itu akan mengundang kebaikan dari Allah atau justru mengundang murkanya Allah? Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan, "Qul khairan aw liyasmut." Katakanlah yang baik. Ketika itu bukan sebuah kebaikan, liyasmut, lebih baik kita diam saja. Karena kenapa? Yakin semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Lain halnya dengan orang-orang yang musyrik gitu. Lain halnya dengan orang-orang yang kafir. Mereka meyakini akan kematian karena memang itu terlihat secara jelas di depan mereka, tetapi tidak meyakini kebangkitan setelah kematian. Sampai mereka mempertanyakan, bisa dilihat dari tafsir di surat An-Naba, sampai mereka mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah jasad yang sudah terkubur di tanah, sudah tercampur dengan tanah, bakal dibangkitkan kembali. Pantes hancur, mana bisa dibangkitkan lagi? Tidak mungkin. Untuk kematian kami meyakini kematian itu ada. Adapun misalkan dibangkitkan setelah kematian itu, kami tidak meyakininya. Itu jawaban orang kafir dan orang musyrik. Saking tidak meyakini akan adanya hari akhirat. Bagaimana mungkin? Maka dijawab mantap dengan Allah, orang yang akan menghidupkan kembali orang yang mati tersebut adalah orang yang kali pertama, zat yang kali pertama menciptakan dia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada saja begitu mudah, apalagi mencipta yang tadinya ada. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, keyakinan hari akhirat ini tentu saja harus kita jaga, harus kita rawat. Supaya apa? Supaya kehidupan kita teratur gitu. Supaya kehidupan kita terarah. Di surat An-Naml sampai dikatakan, lantas bagaimana cara kita memperkuat keyakinan akan adanya hari akhirat? Bagaimana cara kita memperkuat akan adanya hari perhitungan amal? Di surat An-Naml disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tawasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabil mubin. Tawasin itulah ayat Al-Qur'an dan kitab yang begitu nyata. Nah, di sini langkah yang akan memperkuat kita akan hadirnya hari kiamat, akan datangnya hari kebangkitan, akan adanya hari akhirat itu adalah dengan senantiasa terus membersamai Al-Quran. Karena kenapa? Hari akhirat itu dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Sekarang kita jauh dari kitab suci Al-Quran, maka keyakinan itu lambat laun akan hilang. Lambat laun kalaupun tidak luntur akan adanya keraguan. Sampai pernah ada tulisan, hanaswe cenah sesuatu hal yang diharamkan ditinggalkan, peke surga nanti ayat, neraka nanti ayat. Itu tulisan kaum komunis menyatakan, buat apa capek-capek kita melaksanakan sholat, sedang riuh-riuhnya bekerja, sedang ramai-ramainya meladani pembeli, tiba-tiba berkumandang adzan zuhur. Kumaha lamun misalkan hari akhiratnya tidak ada, surga yang disampaikan dan neraka yang disampaikan itu ujung-ujungnya tidak ada. Nah, kata-kata seperti itu, kalimat-kalimat yang bermunculan seperti itu, tiada lain tujuannya adalah apa? Untuk meragukan kita akan hadirnya hari akhirat.
Bagaimana dengan sikap kita? Saya meyakini 100% kita datang melaksanakan sholat Jumat itu karena yakin hari akhirat itu ada. Sampai dikatakan ketika datang hari Jumat maka tinggalkanlah jual beli. Wadarul bai', tinggalkanlah jual beli. Karena kenapa? Bisnis yang paling berharga, bisnis yang paling menguntungkan itu adalah ketika kita berbisnis dengan Allah. Apa bukti nyatanya? Apa buktinya bahwa bisnis dengan Allah itu keuntungan yang luar biasa? Satu kebaikan dihitung menjadi 10 kebaikan. Tidak ada yang akan menjanjikan kalau misalkan dicari dari hati itu bisa dijual harganya 10 kali lipat. Mulai 20. Tetapi Allah memberikan jaminan satu kali kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Ketika mengatakan alif lam mim. Alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Alifnya satu kebaikan, lamnya satu kebaikan, mimnya satu kebaikan, dan masing-masing satu kebaikan itu menjadi 10 kebaikan. Ketika membaca alif lam mim itu langsung mendapatkan 30 kebaikan. Karena kenapa? Satu kebaikan diukur oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Namun pertanyaannya, kita yakin tidak akan adanya hari akhirat? Yakin tidak akan adanya hari perhitungan amal? Ketika keyakinan itu muncul, saya yakin apapun yang kita lakukan ditimbang-timbang terlebih dahulu. Makanya tadi saya sampaikan, ketika Allah menyampaikan sebuah perintah dalam hal ini, jangan ditimbang-timbang dulu. Karena kenapa? Sudah ada jaminannya. Makanya ketika seseorang melakukan ketaatan itu bisa jadi didorong atas 3 kemungkinan. 3 hal yang mendorong orang melakukan sebuah ketaatan. Yang pertama, ada yang namanya khauf. Yang kedua, ada yang namanya roja. Yang ketiga, ada yang namanya hubun. Yang pertama, terlebih dahulu orang melakukan atau menjaga ketaatan kepada Allah karena adanya khauf, meyakini akan adanya siksa akhirat, meyakini ketika kita melakukan kesalahan maka nerakalah tempat kembalinya. Dari sini orang tersebut lalu menjagalah ketaatan, didorong dengan adanya rasa takut. Yang kedua, ada orang yang melakukan ketaatan karena dia roja, ada harapan yang akan dia terima, ada harapan yang ingin dia capai, ada cita-cita yang ingin dia dapatkan. Karena Allah menginformasikan adanya surga, akan adanya nikmat akhirat. Yang tadi mah melakukan ketaatan karena takut, jadi terpaksa melakukan. Yang kedua, adanya harapan, jadi ada motivasi, semangat untuk melakukan kebaikan. Adapun yang ketiga ini yang hebat, dia melakukan ketaatan karena adanya hubun, karena adanya kecintaan kepada Allah. Dan sama-sama kita yakini ketika cinta sudah terhujam dalam dirinya, ketika cinta kepada Allah begitu matang, maka apapun yang Allah perintahkan akan dia lakukan secara maksimal. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dari 3 tahapan, dari 3 dorongan seseorang melakukan ketaatan itu kita mempunyai jawaban masing-masing. Apakah selama ini ketika kita melakukan ketaatan itu apakah karena adanya keterpaksaan? Apakah ada sebuah dorongan? Atau justru yang hebat karena adanya kecintaan? Tugas kita itu adalah tahapan itu memang harus dilalui. Oke lah, keterpaksaan. Siapa yang ingin bangun di waktu subuh? Terpaksa, adhan berkumandang, kita bangun. Awalan kita melakukan ketaatan mungkin karena keterpaksaan. Tetapi bersama Rasulullah diberikan sebuah dorongan. 2 rakaat sebelum sholat subuh lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Ayo motivasi, roja harapan. Jadi bangun. Jadi kita bangun ketika waktu subuh itu. Tetapi ketika rasa hubun, tadi tingkat yang hebat, otomatis dia melakukan kebaikan, otomatis dia melakukan amal soleh. Makanya tadi saya sampaikan di awal, ketika ada sebuah perintah dari Allah, nah ini tips supaya kita menyambungkan dari surah Al-Insyirah.
Faida faruk tafangsub, ketika selesai melakukan sebuah kebaikan maka lakukanlah kebaikan yang lain. Makanya prinsip orang Islam itu tidak akan ada dalam hidupnya itu ngahulang. Naon deui mah ayeuna. Kita harus melakukan dia, melakukan naon deui. Orang Islam itu tidak akan melakukan atau ada kesempatan untuk mengulang gitu, untuk melamun, tidak mungkin. Karena kenapa? Dia tahu hidupnya itu latar kabung atau bakon antobak, tahap demi setahap akan menemui kematian, dan kematian itu bukan akhir dari kehidupan, tetapi kematian yang akan dia terima itu awal dari sebuah kehidupan. Kehidupan yang mana? Kehidupan akhirat. Dan kebaikan atau keburukan yang akan kita terima di akhirat itu ditentukan dari bagaimana kita menyikapi kehidupan di dunia ini. Siap-siap mempersiapkan bekal yang matang. Makanya disampaikan sudah wa busrolil mu'minin, dan kitab suci Al-Qur'an ini akan menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang beriman. Seperti apa sikap orang yang beriman itu? Alladzina yuqimunas sholat, orang yang senantiasa menjaga sholatnya, orang yang senantiasa melakukan sholatnya. Kenapa dalam sehari semalam ada sholat 5 waktu segala? Padahal kenapa nggak disekaliguskan gitu ya? Ketika dijumlahkan jumlah rakaat sholat yang wajib itu 17 rakaat, sebenarnya kan kita pasti sanggup melakukan hal demikian. Hikmahnya apa? Kita dalam sehari semalam sampai di jeda ada sholat 5 waktu agar selalu ingat sama Allah, agar selalu kita bersandar kepada Allah. Makanya ketika timbul masalah itu jangan fokus sama masalahnya, tetapi fokusnya apakah kita pantas ditolong oleh Allah atau tidak. Karena sesulit apapun masalah yang sedang kita hadapi, ketika Allah turun tangan membantu kesulitan yang sedang kita hadapi, maka itu akan menjadi kemudahan. Makanya kita senantiasa dalam sehari semalam 17 kali bermunajat kepada Allah supaya ditolong sama Allah. Kemudian bukan hanya sampai sholat saja, wa yutuna zakat, dan dia senantiasa mengeluarkan zakatnya. Ketika dalam melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat, Allah menggunakan fi'il mudhari. Siapul kalam, sigoh kalimatnya itu adalah dengan melakukan fi'il mudhari. Maksudnya apa? Dia senantiasa menjaga keistiqomahan sholat dan membayar zakatnya. Hari ini sampai yang akan datang, sebelum kematian itu datang, maka saya akan tetap melaksanakan sholat dan zakat. Terjemah bebasnya seperti itu. Dan orang yang beriman itu wahum bil akhirati hum yuqinun, dan mereka kepada hari akhirat itu benar-benar meyakininya. Itulah tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan agar apa? Agar sikap hidup kita terarah dan teratur. Kemudian apa konsekuensi yang akan kita terima kalau tidak mengimani kepada hari akhirat? Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengimani kepada hari akhirat, zayyana lahum a'malahum, maka dia akan kami hias amal-amal mereka merupakan kebaikan, padahal itu amal buruk. Wahum ya'mahun, dan orang-orang yang tidak mengimani kepada akhirat maka akan terombang-ambing dalam kebingungan, maka akan terombang-ambing dalam kesulitan, maka terombang-ambing dalam kesesatan. Karena kenapa? Dia tidak mempunyai hudan, dia tidak sholat, dia tidak mengeluarkan zakat, sampai dia tidak meyakini hari akhirat. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita maksimal melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan pikir-pikir panjang lagi ketika ada instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap yakini apapun yang Allah perintahkan dalam kitab suci Al-Qur'an, apapun yang Rasulullah sampaikan dalam sunnahnya, dalam hadisnya, harus kita kerjakan. Adapun kebaikan yang akan kita terima, kalaupun misalkan tidak langsung didapatkan di dunia, maka akhirat itu akan menjadi kenyataan. Pahala itu akan benar-benar ada. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanaka Allahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.